Kalau untuk di Androidnya itu nanti login karyawan, itu nanti basisnya itu Android untuk melakukan presensi. Jadi nanti setiap data presensi yang telah dilakukan oleh karyawan akan masuk ke administrator di data presensi. Nah, di data admin ini, di data admin akses administrator ini ada beberapa fitur juga. Terutama di sini ada pengaturan. Nah, di data pengaturan ini terdiri dari beberapa fitur. Ada fitur admin untuk menginputkan username dan password untuk dipakai login administratornya. Nanti bisa dicek juga. Nah, di data jadwal ini ada data jadwal sama jadwal detail. Kalau di data jadwal ini untuk menginputkan lokasi absensinya. Kita bisa lihat di sini. Kita buka sebentar. Nah, di sini ada kantor pusat. Nah, ini cukup kalau misalnya mau diubah namanya silakan. Dan di data jadwal ini juga harus menginputkan file wilayah. Ini adalah file wilayah GeoJSON. Bagaimana cara membuat file wilayah GeoJSON nanti akan saya sertakan videonya juga di lain kesempatan setelah video ini. Dan di sini juga ada titik wilayah. Sekarang ini saya gunakan adalah titik lokasi koordinat saya, karena kan saya mau melakukan absensi di titik koordinat saya sekarang. Kalau misalnya kita buat titik lain nanti nggak bisa melakukan presensi, karena nanti di sini ada radiusnya. Radiusnya ini bisa kita setting menjadi 0 sampai berapa kilometer. Ini satuannya kilometer. Jadi nanti bisa kita aktifkan radiusnya. Kalau sekarang ini 0 ya, nanti bisa kita ubah. Kita edit aja di data jadwalnya ini. Kita ubah untuk radiusnya itu misalnya jadi sekitar 5 km. Untuk radius ini, yang dimaksud radius ini adalah lingkaran ya. Lingkaran 5 km. 5 km dalam bentuk lingkaran. Nah, ini kalau misalnya GeoJSON-nya nanti upload di sini filenya. Terus di sini kita kalau misalnya mau absen menggunakan fitur GeoJSON ini diaktifkan. Sekarang ini tidak aktif. Berarti kalau tidak aktif itu menggunakan titik koordinat untuk absensinya. Jadi nanti tinggal diupdate aja. Nah, ini untuk menginputkan lokasi absensinya ya. Itu ada di data jadwal dan perlu diedit lagi nanti kalau misalnya mau digunakan di daerah masing-masing. Selanjutnya di pengaturan ini ada data detail jadwal. Nah, kalau untuk detail jadwal ini berbeda dengan data jadwal tadi. Kalau detail jadwal ini lebih mengarah ke jam absen masuk dan jam absen pulang. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita buka pengaturan, ini masih loading. Detail jadwal. Kita bisa lihat di sini jadwal yang sudah kita inputkan itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam masuk jam 8, pulang jam 5. Gitu ya. Nah, toleransi terlambatnya 0 aja dia, dan di sini statusnya aktif semua. Nah, kalau misalnya mau mengubah jam masuk jam pulang silakan diedit ya nanti di sini. Kalau mau nambah silakan ditambah di sini. Nah, ini untuk pengaturan data izin ini. Kategori izin ini adalah izin, misalnya kategori izinnya itu ada terlambat, izin gitu ya. Nanti diinputkan aja di kategori izin. Selanjutnya ada data master data. Nah, data izin nih, data izin adalah file data-data yang sudah melakukan izin nanti akan tampil di sini. Terus ada data posisi. Posisi ini untuk posisi karyawan, bukan posisi jabatan ya, tapi karyawan tersebut ada di posisi kantor mana gitu kan. Nanti kita lihat di data karyawan untuk data posisi ini relasinya kemana. Kalau data posisi ini kita buat aja posisinya ada di Pekanbaru. Jadi nanti pada saat proses absensi nanti ada tampil di situ posisi karyawan ini ada di kantor Pekanbaru atau kantor di Jakarta. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah menggunakan aplikasinya ini akan paham dengan sendirinya nanti. Nah, ini baru satu data yang kita inputkan. Nah, ini di master data. Selanjutnya ada data presensi. Ini data presensi nanti kita lihat. Terus di sini ada data pegawai untuk menginputkan data pegawai yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalnya pegawainya ada yang mau dites untuk absensi ada 20 orang, silakan inputkan 20 orang. Tapi yang sudah kita inputkan di sini adalah sebagai contoh saja. Ada beberapa data yang sudah kita inputkan.
Nah, di sini nanti bisa tambah data kalau menambah data karyawan yang baru. Nah, di sini formatnya seperti ini untuk data karyawan. Ada nama, email, jenis kelamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Skodi Aplikasi akan menjelaskan mengenai lanjutan video dari video part 1 tadi. Yang mana ini kali ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi Android-nya. Nah, sebelum menginstal aplikasi Android-nya, di sini kita perlu yang namanya mengizinkan lokasi ya, mengizinkan perizinannya. Jadi di sini ada perizinan aplikasi. Nah, ini kamera izinkan, lokasi izinkan, notifikasi ini diizinkan aja semuanya. Terus kalau sudah nanti bisa buka aplikasinya. Nah, di sini login dengan username dan password masing-masing yang telah diberikan oleh administrator. Jadi ini login karyawan ya. Terus di sini kita pilih adalah Irfan. Irfan, di sini juga Irfan. Kita login berhasil, maka akan tampil di sini halaman utama dari aplikasi Android-nya. Nah, di halaman paling atas ini ada nama PT-nya, nama karyawannya, unit posisinya itu ada di karyawan Pekanbaru, dan di sini ada jam ini ya, jam server tanggal 12 Juli, dan di sini sebelah kiri gambar awan itu jam absensi masuknya, dan sebelah kanan itu jam absensi pulangnya. Nah, kalau untuk melakukan presensi gampang, tinggal klik aja presensi. Nanti tunggu sampai titik lokasinya ditemukan. Nah, di sini ya, ini titik lokasi di mana saya berada sekarang. Dan titik lokasi absensi koordinatnya itu sudah saya letakkan di kantor kita ini juga. Jadi titik koordinat sama lokasi saya ini sudah dalam radius. Dan geofence-nya juga sudah saya buatkan berdasarkan geofence di kantor ini. Jadi tinggal ganti aja geofence sama titik koordinatnya nanti di halaman admin. Untuk absensinya tinggal klik tab gambar kameranya, nanti akan terbuka kameranya. Tinggal selfie aja, mau selfie depan atau kamera belakang bisa. Ini kamera belakang aja saya coba. Oke, udah foto, nanti tinggal centang. Nanti akan masuk ke sini. Jam absensinya itu jam 11:09:37 detik. Nah, itu. Kalau absensi pulangnya tinggal tap lagi dan melakukan cara yang sama tadi, maka dia akan melakukan proses absensi pulang. Nah, di sini nanti laporannya masuk ke sini. Nah, laporannya di hari apa nih? Di hari Rabu itu dia absen jam 11:09, statusnya terlambat. Kalau sebelumnya itu tepat waktu. Kalau tepat waktu dia hijau, kalau dia merah seperti ini dia terlambat. Nah, ini rekapitulasinya juga bisa kita lihat. Nah, ini rekapitulasinya hampir sama dengan yang di tampilan di web tadi, cuman ini khusus untuk Irfan saja, khusus untuk dia saja. Oke, bukan semua karyawan ya. Terus di sini ada fitur izin. Kalau mau izin nanti di sini ada pengajuan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kategori izinnya izin sakit, terus izin apalagi kategori izinnya diinputkan di admin ya, nanti tampil di halaman Android-nya. Izin sakit, izin acara keluarga, nanti perihalnya di sini baru dicatat di sini. Misalnya izin ada acara keluarga atau sakit atau gimana. Baru proses pengajuan nanti akan disetujui oleh admin. Oke, terus di sini juga ada fitur jadwal untuk melihat jadwal absensi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu jadwalnya hari apa saja. Nanti bisa dilihat di sini jadwal absensinya. Terus ada informasi aja, dan di sini ada fitur logout. Untuk melihat lokasi kita berada sekarang, kita bisa menggunakan fitur lokasi ya. Nanti akan diarahkan lokasi di mana kita berada sekarang. Nah, seperti itu ya, bisa di zoom out juga. Seperti itu. Ini lokasi di bagian bawah, ini profil. Bagian profil ini juga nanti bisa kita edit profil yang sudah dibuatkan oleh admin. Bebas ya mau diedit jadi apa nanti. Masing-masing karyawan nanti bisa mengedit profil masing-masing. Nah, seperti itu untuk tampilan aplikasi Android-nya. Untuk proses absensinya cukup simpel dan mudah digunakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekian dari penjelasan di bagian Android-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.